Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Tema materi kita hari ini, kemampuanku terbatas. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Pertama, sikap menerima dan mengakui. Yang kedua, sikap tidak mengakui bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Iman Kristiani mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tidak dapat diingkari. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Pengalaman keterbatasan perlu disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasi dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Pengalaman keterbatasan dapat direfleksikan dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pengalaman Louis Braille menjadi contoh bagi kita bahwa sesungguhnya keterbatasan kemampuan tidak selamanya menjadi penghalang bagi kemajuan dan sukses. Langkah pertama, mengamati keterbatasan kemampuan diri. Setiap manusia mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan fisik atau keterbatasan kemampuan. Contoh keterbatasan kemampuan diri. Ada seorang anak keluarga kaya dan serba kecukupan, tetapi sekarang hanya menjadi pedagang asongan karena malas sekolah dan sering tidak naik kelas. Kisah Louis Braille memberi pesan yang amat jelas. Keterbatasan apapun bila disikapi secara positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Kalian dapat menyaksikan sendiri banyak orang cacat yang menjadi terkenal. Banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tapi sukses jadi pengusaha. Yang penting keberanian menerima keterbatasan, mengatasi dengan bekerja keras, yakin bahwa segala sesuatu dapat diraih asal ada tekad. Maka mengeluh, minder, frustrasi, iri, atau menghalalkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Semua orang mempunyai keterbatasan atau pada saat tertentu sadar akan keterbatasan. Murid-murid Yesus pun pada saat tertentu merasakan keterbatasan kemampuan dirinya. Langkah kedua, mendalami pesan kitab suci tentang sikap menghadapi keterbatasan kemampuan. Mari kita lihat teks kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Berdasarkan teks kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41, kita menemukan beberapa poin penting. Pertama, ketika sadar akan keterbatasan kemampuan, ada sebagian orang menjadi bingung, bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Kedua, ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus.
Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Ada dua pesan yang kuat yang tersampaikan dalam kisah Yesus meredakan angin ribut. Pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan Allah, bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Kedua, pada akhirnya manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Langkah ketiga, refleksi. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Ini kenyataan yang tidak dapat disangkal, terutama di hadapan Tuhan. Manusia tidak ada apa-apanya, maka setiap saat Tuhan pun menanti kedatangan manusia dan selalu siap memberi pertolongan. Sepenggal syair dari lagu The Massive, jangan menyerah. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.